Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tentunya tak kurang satu apapun. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan bicara sedikit tentang kabar terbaru yang datang dari Timnas Malaysia. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman sekalian, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, saat ini heboh di media sosial bahwa pemain keturunan Malaysia yang sebelumnya digadang-gadang bahwa akan memperkuat timnas Malaysia telah gagal disetujui oleh FIFA. Nah, dari apa yang telah dilakukan oleh PSSI, ternyata dampaknya sampai pada negara-negara luar yang ingin bagaimana untuk mengikuti cara yang dilakukan oleh PSSI. Seperti kita tahu bahwa sebelum timnas Indonesia dipegang oleh Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI, timnas kita seakan-akan jalan di tempat, tidak ada perkembangan. Bukannya kita mau menyepelekan kepengurusan PSSI yang lama sebelum Pak Erick Thohir, namun kenyataannya yang terjadi seperti itu. Di mana saat PSSI dipercayakan dipimpin oleh Pak Erick Thohir, maka di situ dengan gebrakan-gebrakan dan program-program yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Yang pertama mendatangkan pelatih yang tepat, yang kedua menjalankan program naturalisasi ataupun mendatangkan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari daerah manapun dan dia dari negara manapun selama dia memiliki darah keturunan Indonesia, baik itu dari kakeknya, neneknya, ayahnya, ibunya, maka PSSI membuka pintu selebar-lebarnya untuk pemain tersebut membela timnas Indonesia selama pemain itu bersedia dan secara tidak terpaksa untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, dari yang mereka lakukan ini ternyata dampaknya telah banyak kita lihat. Di mana saat ini kita semua tahu bahwa timnas Indonesia saat ini berjuang untuk bagaimana memperoleh satu tiket untuk melaju ke Piala Dunia 2026 nanti yang akan berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Itu semua berkat dari apa yang dilaksanakan oleh Ketua PSSI dan juga STY selaku pelatih, dan tidak terlepas dari dukungan semua elemen dan terutama pecinta sepak bola timnas Indonesia. Nah, setelah perkembangan demi perkembangan, negara luar pun mulai mengikuti, khususnya negara-negara ASEAN. Mereka tidak mau kalah start untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh PSSI. Sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita bicara proses naturalisasi, sebelum Indonesia menjalankan program ini, negara-negara ASEAN yang lainnya terlebih dahulu telah menjalankan seperti Singapura, Myanmar, Filipina, dan lain sebagainya. Namun ada perbedaan di sini, di mana Indonesia, kalaupun mereka mendatangkan pemain naturalisasi, yaitu pemain tersebut harus memiliki darah yang betul-betul asli orang Indonesia. Baik itu dari kakeknya, neneknya, ayahnya, ataupun ibunya. Darah tersebut mengalir dari empat itu. Sementara pemain-pemain yang ada di luar sana ataupun negara-negara ASEAN yang lainnya, mereka menjalankan program yang sama, namun ada yang tidak memiliki darah negara tersebut. Maka bisa dilihat perbedaan antara pemain keturunan timnas Indonesia dengan pemain-pemain keturunan negara-negara ASEAN yang lainnya. Jiwa nasionalisme mereka ataupun rasa kecintaan mereka terhadap negara ini sangat beda. Seperti sama-sama kita lihat pada pertandingan pada ronde kedua kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia 2026 di mana Indonesia saat itu menghadapi Filipina. Nah, di situ Tom Haye selaku gelandang timnas Indonesia, sang profesor kita, di saat berhasil mencetak gol pertamanya pada timnas Indonesia di gawang Filipina, dia pun langsung menangis. Itu menunjukkan bahwa rasa nasionalismenya tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, dari situ negara-negara luar mulai ingin untuk mengikuti jejak yang dilakukan oleh PSSI, mendatangkan pemain-pemain keturunan mereka dari negara manapun, mereka akan mencari itu. Dan kabar terbarunya, Malaysia telah mengupayakan mendatangkan salah satu
pemain keturunan mereka yang saat ini berlaga di Eredivisie Belanda, yaitu di Go Ahead, salah satu klub yang berlaga di Eredivisie Belanda. Namanya Matt Degel, yang saat ini menjadi kapten di klub tersebut. Awalnya telah disampaikan di berbagai media, baik itu dari pecinta timnas Malaysia maupun dari media-media mereka telah menyampaikan secara resmi bahwa pemain tersebut tidak lama lagi, tinggal selangkah akan memperkuat timnas Indonesia, dan itu semua orang sudah tahu itu. Dan akhir-akhir ini, baru beberapa hari yang lalu, ternyata apa yang disampaikan oleh apa yang menjadi harapan daripada penggemar timnas Malaysia gagal, karena pengajuan naturalisasi yang dilakukan oleh FAM ataupun FAM ditolak oleh FIFA karena pemain yang dituju ternyata tidak memenuhi persyaratan FIFA, karena pemain tersebut memiliki darah Malaysia mengalir dari nenek moyang atau buyutnya, karena Matt Degel ini memiliki darah keturunan dari ibu dari kakeknya. Sementara regulasi FIFA berkaitan dengan pemain keturunan, dia bisa membela timnas tersebut apabila dia memiliki darah keturunan dari kakek, nenek, ayah, ataupun ibunya. Nah, dengan demikian, kalaupun FAM ataupun FAM mau mengajukan persyaratan ataupun mengajukan naturalisasi ke FIFA, maka secara tidak langsung dari poin ini telah melanggar aturan FIFA, karena itu merupakan aturan FIFA yang berlaku kepada semua negara, bukan hanya Malaysia, namun semua negara. Nah, ini merupakan sebuah kegagalan yang dimana dilakukan oleh FAM, karena pada akhirnya netizen mereka ataupun pecinta timnas Malaysia malu dengan sendirinya, karena sebelumnya mereka telah berkor-kor, mereka menyampaikan bahwa tidak lama lagi, tinggal selangkah lagi, pemain ini akan bergabung dengan timnas Malaysia. Namun akhirnya semua gagal, maka entahlah apa yang akan terjadi. Namun pada intinya ini juga merembet ke timnas Indonesia. Setelah mereka melihat bahwa Miss Hilgers dan Eliano Regenders berhasil disumpah di Belgia beberapa hari yang lalu, komentar-komentar yang datang pun sifatnya bermacam-macam. Ada yang membangun sifatnya, ada yang menjatuhkan, ada yang seakan-akan tidak terima. Namun kita selaku pecinta timnas Indonesia tidak perlu harus menanggapi itu, karena semakin timnas kita direndahkan, maka itu menjadi kekuatan ataupun menjadi semangat kepada penggawa Garuda untuk selalu berjuang memberikan terbaik untuk bangsa dan negara ini. Oke teman-teman sekalian, videonya cukup sampai di sini. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Salam sepak bola.